Teman-teman pernah dengar bahwa perceraian itu adalah sesuatu hal yang halal, diperbolehkan, tapi paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa itu perceraian di dalam Islam. Kapan perceraian itu boleh dilakukan dan bagaimana Islam memandangnya. Penasaran? Yuk kita bahas. Assalamualaikum sahabat, jumpa lagi dengan saya Pak Dangwin di channel Inspirasi dan Motivasi. Apa kabar? Semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Baik sahabat, teman-teman dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan sharing santai lagi. Kita akan membahas suatu topik yang sangat menarik, yang mana topik ini jarang kita bahas teman-teman. Apa itu? Perceraian. Nah, teman-teman, perceraian atau dalam Islam kita kenal dengan sebutan talak, yaitu berakhirnya hubungan antara suami dan istri menurut syariat Islam. Perceraian sebenarnya adalah jalan terakhir teman-teman, ya. Jalan terakhir setelah semua cara atau semua jalan untuk memperbaiki sebuah hubungan telah dicoba, ya. Jadi ini suatu jalan terakhir, tak ada jalan lain kecuali cerai gitu kan. Nah, jadi segala cara telah dicoba, cara A, cara B, cara C, dan tetap juga tidak berhasil, maka cerai adalah salah satu jalan terakhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya perkara halal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah tolak atau cerai. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi teman-teman, perceraian itu boleh dilakukan, tetapi tidak boleh sembarangan ya. Pertanyaannya adalah, kapan perceraian itu diperbolehkan? Gini teman-teman, perceraian diperbolehkan dalam Islam ketika memang suatu rumah tangga sudah tidak baik lagi untuk dipertahankan. Ya, kalau dipertahankan juga kacau nih. Pasti akan ada yang tersakiti, pasti akan ada yang terzolimi. Misalnya, yang pertama, suami atau istri sudah mengabaikan kewajibannya. Ya, seorang suami yang harusnya menjadi kepala rumah tangga, memberi nafkah, melindungi, mengayomi, itu mengabaikan semua kewajibannya. Ya, dia tidak memperhatikan keluarganya, tidak pernah memberi nafkah, cuek, ya. Jadi ini sudah lalai dengan kewajiban. Nah, begitu juga istrinya. Ya, dia tidak pernah di rumah, dia tidak mau melayani suaminya, tidak pernah masak, ya. Jadi kalau udah pakai gini teman-teman, untuk apa mereka berumah tangga gitu, ya? Kalau memang sudah tak ada rasa, tak ada apa lagi, baik berpisah, bercerai. Mana tahu nanti dapat jodoh yang lain kan, yang lebih sayang, yang lebih bisa menjadi keluarga, membina keluarga yang lebih baik gitu kan. Kita berpikirnya logis saja teman-teman, ya. Nah, selanjutnya apa? KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Ketika salah satu pihak sudah menjadi orang yang terzolimi, ya, misalnya suaminya suka main tangan atau suka melakukan kekerasan. Nah, ketika sudah terjadi hal-hal yang seperti ini teman-teman, untuk apa dipertahankan? Ya, ini akan ada yang terzolimi. Kalau tetap dipertahankan rumah tangganya, akan ada yang terzolimi, akan ada yang tersakiti. Maka diperbolehkan mereka untuk bercerai. Yang ketiga, misalnya dalam rumah tangga tersebut selalu saja ada konflik, ya. Ada konflik, selesai konflik satu, konflik lagi, ya. Jadi konflik-konflik yang ada ini tidak terselesaikan, selalu datang, ya. Jadi ini bisa menjadi salah satu sebab diperbolehkannya perceraian. Jadi teman-teman,
dalam kondisi seperti ini yang saya sebutkan tadi, KDRT, suami atau istrinya sudah tidak mampu lagi atau tidak mau lagi melakukan kewajibannya, lalai mereka dengan kewajibannya, atau selalu saja ada konflik dan masalah yang selalu datang dan tidak bisa diselesaikan. Maka dalam kondisi seperti ini, perceraian justru bisa menjadi solusi, ya, solusi untuk menjaga hak-hak dan martabat masing-masing. Bagaimana proses perceraian di dalam Islam? Teman-teman, perceraian itu ada aturannya, ya. Tidak boleh sembarangan, tidak boleh asal ngomong cerai lalu selesai, langsung pisah, seolah-olah tidak saling kenal lagi. Tak semudah itu teman-teman, ya. Tidak semudah itu. Jadi ada tahapan-tahapan dalam perceraian. Yang pertama teman-teman, kapan terjadi perceraian? Ketika ada kata talak, ya, talak dari suami. Dalam hal ini talak ini terbagi dua teman-teman, ada talak sorih, ada talak kinayah. Yang kita kenal misalnya talak sorih ini jelas teman-teman, misalnya kata-kata aku ceraikan engkau, ya, aku ceraikan engkau, sudah kita bercerai, jelas ini kata-katanya jelas. Jadi ini disebut juga dengan talak sorih, ya, jelas kata-katanya. Yang kedua teman-teman, talak kinayah atau kiasan atau sindiran teman-teman, ya, dia tidak tegas, tidak secara langsung. Misalnya, udahlah kamu pergi aja lah dari rumah, ya, atau kamu dan saya lo gue en, udah selesai, ya. Ini kalimat-kalimat sindiran yang maknanya adalah sebenarnya bercerai teman-teman, ya, namanya talak kinayah. Setelah laki-laki mengucapkan kata talak, baik sorih atau kinayah, maka saat itu juga jatuh talak. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, memasuki masa iddah teman-teman. Jadi seorang istri harus menjalani masa iddah atau 3 kali suci, ya. Nah, ini masa iddah ini seorang istri masih tetap di rumah suaminya, ya, karena statusnya ini masih suami teman-teman, ya, yang mana masa iddah ini seorang istri tidak boleh meninggalkan rumahnya. Nah, ini yang banyak salah kaprah teman-teman. Begitu keluar kata talak, sang istri langsung keluar dari rumah, ya, meninggalkan rumah, langsung misalnya balik tempat orang tuanya. Sebenarnya tidak boleh teman-teman, ya, dia tetap tinggal di rumah sama suaminya, karena ini statusnya kan masih suami istri, baru jatuh talak. Nah, setelah lewat dari masa iddah atau 3 kali suci, seandainya mereka tidak rujuk, ya, maka barulah yang istrinya pergi dari rumah. Nah, ini baru resmi cerai. Tapi kalau misalnya masih masa iddah, ini tak boleh teman-teman, ya. Ini keliru. Kebanyakan kayak gitu saya lihat, ya. Begitu kata talak keluar, langsung istri pergi meninggalkan rumah. Padahal nggak seperti itu, justru tetap harus berada di rumah. Nah, kalau berada di rumah gimana bang? Seandainya nanti terjadi hal-hal yang diinginkan misalnya. Manalah tahu hujan lebat misalnya kan, suasana dingin misalnya. Tahu-tahu terjadilah hal-hal yang diinginkan. Nah, itu rujuk namanya teman-teman. Ya, rujuk itu tidak perlu pakai kata-kata. Misalnya, udah dek kita rujuk misalnya kan, kita sama-sama lagi. Tapi melakukan hubungan suami istri itu udah rujuk namanya teman-teman. Jadi mereka udah berdamai, udah jadi suami istri lagi dan tidak perlu menikah ulang. Ya, jadi ketika masa iddah belum habis atau selama 3 kali suci belum habis, itu mereka bisa rujuk tanpa menikah ulang. Akan tetapi setelah masa iddah ini habis, mereka tidak bisa langsung rujuk, tapi harus menikah ulang. Caranya gimana? Ya seperti menikah, ya, ada lamaran, nanti ijab kabul, ada proses ijab kabul, ada wali, ada ya nikah seperti biasa teman-teman. Ya, itu setelah lewat dari
masa idah. Tapi sebelum masa idah, maka mereka bisa rujuk kapan saja. Nah, terkadang ada juga yang bertanya gini, loh kenapa bang kok harus masa idah 3 kali suci gitu kan? Nah, inilah hikmahnya agama Islam ini teman. Agama kita agama yang sudah sempurna, ya. Jadi hikmah dari masa idah adalah untuk memastikan bahwa istrinya ini dalam kondisi bersih, tidak hamil teman-teman, ya. Jadi kalau sudah 3 kali suci itu udah pasti dia kalau hamil pasti kelihatan gitu, ya, pasti perutnya membesar gitu kan. Jadi hikmahnya adalah untuk memastikan bahwa dia tidak hamil. Nah, ini adalah hikmah dari menjalani masa idah. Nah, kembali lagi kepada rujuk tadi teman-teman. Ketika jatuh talak 1, talak 2, maka mereka masih bisa rujuk. Namanya itu adalah talak raj'i. Talak raj'i adalah talak yang masih bisa rujuk. Akan tetapi ketika mereka sudah talak 3 atau talak bain, maka mereka tidak bisa rujuk lagi kecuali dengan aturan tertentu. Gimana caranya? Nah, caranya adalah istrinya menikah lagi dengan orang lain. Setelah mereka bercampur hubungan suami istri, lalu mereka bercerai, barulah boleh kamu berdua menikah lagi. Nah, pertanyaannya kalau seandainya mereka tidak bercerai gimana bang? Ya berarti resikolah. Makanya jangan sembarangan main talak-talak aja gitu kan. Berarti dia lebih bahagia dengan suami barunya. Nah, kamu cari yang baru juga lah, nggak bisa balik lagi ke dia gitu kan. Nah, itu talak. Nanti kita bahas lebih mendetail ya masalah talak ini. Tahapan selanjutnya apa? Tahapan selanjutnya adalah mediasi atau khulu. Nah, jika istri ingin mengajukan cerai, yang tadi kan talak kan dari suami teman-teman. Nah, sedangkan khulu ini dari istri. Jadi istri menggugat cerai suaminya. Nah, ia bisa menggugat cerai tentu dengan menggunakan mekanisme yang sudah disyaratkan. Yaitu apa? Mereka harus mengajukan khulu ya ke pengadilan. Nah, ini ada syarat-syaratnya teman-teman ya. Nanti apakah alasan dia mengajukan cerai ini diterima atau tidak oleh pengadilan tergantung dari alasannya. Ya, tentu alasannya ini alasan yang syar'i ya, bukan alasan yang dibuat-buat. Ya, kalau seandainya suaminya baik, rajin atau apa, terus dia mengajukan cerai, tentu nanti ada pertimbangan dari pihak pengadilan apakah khulu atau gugat cerainya diterima atau tidak. Ya, khulu ini adalah seorang istri menggugat cerai suaminya ya, dengan alasan tertentu. Misalnya seperti yang saya sebutkan tadi, KDRT misalnya. Dia sering mengalami KDRT, tetapi suaminya tidak pernah menceraikannya. Ya, nah karena dia merasa tidak tahan lagi, merasa terzolimi, akhirnya dia mengajukan khulu ke pengadilan. Ya, nah, itu atau gugat cerai. Teman-teman, walaupun perceraian itu berat, ya, Islam memandangnya sebagai solusi, yaitu cara untuk menghindari mudarat yang lebih besar, ya, daripada salah satu pihak merasa terzolimi, ya, hak-haknya, martabatnya. Saya yakin tak ada orang yang mau bercerai, ya. Pasti yang namanya orang membina rumah tangga ingin rumah tangganya bahagia. Tapi teman-teman percayalah, perceraian ini walaupun berat itu bisa menjadi solusi. Ya, Islam memandangnya sebagai solusi, yaitu cara untuk menghindari mudarat yang lebih besar. Al-Quran surat An-Nisa ayat 130, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya jika keduanya bercerai maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dan limpahan karunia-Nya. Jadi teman-teman, artinya perceraian itu adalah bukan akhir dari segalanya. Kalau memang itu jalan yang terbaik,
dan dilakukan dengan cara yang benar, proses yang benar, jalani dengan niat yang ikhlas dan cara yang baik. Yakinlah teman-teman, sesuatu yang kadang kita tidak inginkan, kadang itu adalah jalan keluar atau solusi yang bisa memberikan kebaikan kepada diri kita. Jadi teman-teman, dapat kita simpulkan bahwa perceraian memang halal dan boleh dilakukan. Tapi sebaiknya menjadi jalan terakhir setelah semua usaha untuk memperbaiki hubungan sudah kita lakukan. Ingat teman-teman, keluarga adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjaganya adalah ibadah. Dan kalaupun memang harus berpisah, lakukanlah dengan cara yang baik dan penuh keikhlasan. Demikianlah video saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk ketik like dan share video ini. Semoga bisa memberikan manfaat kepada lebih banyak lagi teman-teman lainnya. Demikianlah, sampai jumpa lagi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.